Oke, selamat datang semuanya kembali lagi di channel Culture Shock bersama gua Mat di segmen Shit News. Shit News kali ini cukup membuat kesal ya. Soalnya kenapa? Tentu saja karena ada pelaku pembunuhan di Kalimantan. Bukannya dihukum seumur hidup, malah hanya dituntut 10 tahun penjara. So, ini terjadi tepatnya di Kalimantan Timur ya, Kabupaten Penajam Pasir Utara. Yap, tentu saja calon ibu kota baru, guys. Pembunuhan ini kemarin sangat gempar di sosial media lantaran motifnya hanya karena asmara, guys. Oke, kita langsung aja ya masuk ke kronologinya. Jadi, pelaku yang bernama Junaidi memiliki rasa cinta yang sangat dalam kepada korban, sedalam lautan sepertinya, guys. Namun, cinta yang dalam itu tak direstui keluarga ceweknya, guys. Wah, asli sat parah, guys. Bayangkan itu terjadi kepada kalian. Mungkin Anda sudah memanjat tower sutet. Ya, awas jatuh. Gara-gara tak direstui, Junaidi tega menghabisi semua anggota keluarga cewek yang dicintainya. Wah, anjir, jahat banget Junaidi, guys. Kok bisa gitu sampai kepikiran sejahat itu? Setan mana hei yang merasuki pikiran Junaidi? Motif pembunuhan yakni karena sakit hati atau dendam. Sebelumnya, keluarga tersangka dan keluarga korban memang sudah ada konflik atau ada permasalahan lah. Namun karena saling mencintai, Junaidi dan korban tetap menjalin asmara walaupun keluarga mereka nggak akur, guys. Tapi setelah hubungan asmara mereka diketahui keluarga korban, hubungan mereka tak direstui oleh orang tua yang juga korban. Karena alasan RJ itu pacar Junaidi, guys, sudah memiliki pasangan lain. Anjing, gue yakin setelah mendengar perkataan itu Junaidi langsung retak 1000 gitu. Kalau ibarat kaca. Pria yang bernama Junaidi merupakan siswa SMK dan masih bocil. Mending ngaji aja Junaidi. Pelaku merupakan remaja berusia 16 tahun di bawah umur, guys, dan masih kelas 3 SMK. 20 hari lagi baru usianya 17 tahun. Fuck, belum punya KTP, guys. Puncak kekesalan tersangka kepada keluarga korban diduga saat malam sekitar pukul 1.30 WITA. Sebelum mendatangi rumah korban, Junaidi sempat mabuk-mabukan di dekat rumah korban. Karena rumah Junaidi dengan korban itu gak jauh, guys, alias bertetangga. Warga desa Papulu Laut RT 18 Penajam Pasir Utara Kalimantan Timur digegerkan dengan pembunuhan satu keluarga. Para korban ditemukan dalam kondisi tewas di 3 ruangan berbeda. Motif pembunuhan yakni karena sakit hati atau dendam. Dugaan sementara motif pembunuhan diduga karena asmara. Karena percekcokan antar tetangga sebelah mulai dari permasalahan ayam. Jadi ayamnya si korban ini sering mampir lah ke pekarangan Junaidi. Mungkin berak sembarangan, jadi mengeluarkan bau-bau yang tidak sedap. Kemudian juga korban meminjam helm, belum dikembalikan selama 3 hari. Pelaku diduga nekat membunuh satu keluarga karena dendam akibat percecokan antar tetangga. Terakhir, pelaku emosi karena helm yang dipinjam korban belum dikembalikan selama 3 hari. Tersangka alias si Junaidi tadi sebelum melakukan aksi kejinya, ia sempat mabuk-mabukan bersama teman-temannya. Kemudian dalam kondisi mabuk, si Junaidi pulang ke rumah untuk mengambil parang. Itu dia, mengambil parang ke rumah gara-gara setan gadok, guys. Saat tersangka berada di rumah korban, ia mematikan meteran listrik sebelum masuk ke dalam rumah. Pada saat itu di dalam hanya ada ibu berinisial SW, ibu si pacarnya tadi, dan anak pertama RJ tadi, si pacarnya Junaidi. Anak kedua VD, adiknya pacarnya Junaidi, dan ada lagi satu yang masih berusia 3 tahun yakni SAD di dalam rumah. Sementara itu korban lainnya yakni ayah
ayahnya si RJ berinisial WL sedang berada di rumah orang tuanya. Saat tersangka masuk ke rumah, baru masuk guys, tiba-tiba WL ini pulang dan masuk ke rumah guys. Dan memasuki ruang tamu, ia langsung ditebas menggunakan parang oleh tersangka. Kejam banget Junaidi. Mendengar keributan di ruang tamu, buat sang ibu berinisial SW tadi bangun dan pergi ke ruang tamu untuk mengecek keadaan gitu. Tersangka pun melakukan hal yang sama kepada SW ya, karena kan si SW tadi ke ruang tamu. Tersangka melihat jadi langsung aja ditebas juga. Jadi setelah ibu korban tersebut dilukai, si Junaidi langsung masuk ke kamar-kamar untuk mencari anggota keluarganya untuk di... Junaidi tega menghabisi nyawa 5 anggota keluarga mantan pacarnya dengan menggunakan parang secara sadis. Ia langsung menebas dan membacok 5 orang yang satu di antaranya masih anak-anak usia 3 tahun. Kelima orang itu terdiri dari pasangan suami istri bernama Waluyo dan Sri, kemudian 3 anaknya, RJSV dan S. Tapi saat itu tersangka melihat korban pertama yaitu ayahnya tadi masih tampak bergerak kiri setelah ditebas. Ayah WL itu bukan langsung meninggal guys. Jadi dia kembali melukai, menebas lah menggunakan parang ayahnya sampai meninggal. Bukan hanya sampai di situ guys. Setelah semua korban meninggal dunia, tersangka lalu menyetubuhi si ibu pacarnya tadi dan anak pertamanya yakni RJ ya si pacarnya tadi. Jadi pacarnya sama ibunya setelah meninggal kemudian diperkosa sama Junaidi. Dari keterangan pelaku, setelah terjadi pembunuhan, pelaku melakukan pemerkosaan terhadap ibu dan terhadap anak yang dewasa. Setelah itu meninggal. Tapi untuk kepastiannya nanti tunggu hasil dari visum yang akan dikeluarkan oleh pihak rumah sakit. Astagfirullah, si Junaidi ini psikopat anjing beneran dirasuki setan gadok. Gak ada gitu manusia normal yang tega kayak gini. Dan mau masa orang meninggal diperkosa, pikirannya dari mana? Setelah memperkosa Junaidi tidak langsung pergi dari rumah itu, tetapi ia juga sempat mengambil 3 unit handphone milik korban dan uang tunai sebesar 300.000. Selain membunuh, pelaku juga mengambil 3 unit ponsel dan uang tunai sebesar Rp300.000. Bro, memang harus hukuman mati ini anjing. Lebih lanjut, usai membunuh, tersangka pulang lagi ke rumahnya dan sempat berganti baju, lalu mengajak kakaknya melapor ke ketua RT tentang kejadian pembunuhan. Tersangka Junaidi beralibi bahwa ia melihat ada 3 hingga 10 orang melakukan aksi itu. Usai menjalankan aksinya, pelaku berganti pakaian di rumahnya dan mengajak kakaknya untuk melapor ke ketua RT karena mengaku melihat aksi pembunuhan. Wah, pura-pura tidak tahu Junaidi padahal dia pelakunya menuduh orang lain. Fitnahnya ada, memperkosanya ada, malingnya ada, membunuhnya ada, maboknya ada, lengkap semua dosa di Junaidi. Awalnya status tersangka yakni saksi, nggak langsung dituduh guys pelakunya. Saksi dulu, kan dia yang melaporkan bahwa melihat 3-10 orang tadi. Pihak kepolisian sudah mencurigai Junaidi pelakunya dan sudah menemukan bukti dan langsung memintai keterangan Junaidi. Namun setelah diperiksa sebagai saksi dan dilakukan pendalaman, diketahui bahwa J lah yang menjadi pelaku pembunuhan. Tapi berdasarkan alibi kami, itu keterangan yang tidak masuk akal. Sehingga kami cross check lagi, kemudian kami pisahkan terhadap yang bersangkutan, kita amankan di polsek. Kami fokus untuk olah TKP dan olah TKP tersebut. Saya bersama tim meyakini bahwa pelakunya adalah inisial Z. Ya, kami konfrontir, ternyata yang bersangkutan mengakui bahwa dia pelakunya. Kapolres menjelaskan bahwa tersangka juga akan diperiksa kejiwaannya dan mendalami motif melakukan pembunuhan berencana ini. Jadi si Junaidi ini dikenakan pasal 340 KUHP, subsidiar pasal 338 KUHP, junto pasal 60 ayat 3, junto pasal 76 huruf C Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman mati atau sekurang-kurangnya penjara seumur hidup. Mampus Anda Junaidi.
Tetapi guys, info berikutnya dari Kapolres Penajam Pasir Utara AKPP Supriyanto menekankan Junaidi juga tidak mengakui memiliki hubungan dengan korban. Motifnya adalah berawal dari rasa dendam dari pihak pelaku dengan pihak korban yang diawali beberapa permasalahan antara tetangga satu dengan yang lainnya, sehingga puncaknya tadi malam yang diawali oleh pelaku ini mabuk duluan, kemudian pulang ke rumah. Setelah pulang ke rumah ada niatan untuk menghabisi para korban di rumahnya. Lah, dari hasil pemeriksaan polisi justru menemukan motif lain, yakni pencurian. Kok bisa gitu motifnya hanya pencurian uang 300.000? Bab saat sedang mabuk dengan teman-temannya tak jauh dari lokasi pembunuhan satu warga, pelaku sempat curhat. Nah, si Junaidi tadi sempat curhat kepada teman-temannya. Junaidi mengaku memiliki tanggungan untuk memperbaiki handphone. Dari hasil pemeriksaan polisi justru menemukan motif lain, yakni pencurian. Sebab saat sedang mabuk dengan temannya tak jauh dari lokasi pembunuhan satu keluarga, pelaku sempat curhat. Junaidi mengaku memiliki tanggungan untuk memperbaiki handphone. Saat mabuk ada pembicaraan pelaku ini punya tanggungan untuk menebus HP yang sedang diservis. Katanya, demi mencukupi uang itu, pelaku kemudian mendatangi rumah korban. Pelaku mau mencukupi kebutuhan itu, menyatroni rumah korban, katanya. Nah, jadi saat mabuk-mabuk tadi, si Junaidi merusak handphone. Kayaknya kalah main game, jadi dihampas tuh apa anjing. Jadi dibanting HP-nya terus rusak. Dan si Junaidi ini menurut para tetangganya adalah salah satu tetangga Junaidi bernama Rande. Ya, orangnya kurang bermasyarakat juga sih orangnya. Ketemu orangnya enggak mau senyum. Jadi no life lah si Junaidi karena dia wibu. Kayak apa Junaidi itu direkam teh? Wibu kata temannya atau siapa lupa. Jadi dia itu penyuka genre pemerkosaan, kayak genre hubungan intim yang sangat keras. Jadi mungkin itu juga yang bikin dia ya psikopat lah. Jadi maksudnya nonton kartun yang kaito-kaito. Tapi detik kartun anjir. Lanjut guys, pasalnya sampai kini Sander diperbincangkan bahwa si Junaidi membunuh satu keluarga karena hubungannya tak direstui. Hah? Oke, tapi tahu ada hubungan antara pelaku dan juga korban, ini ada hubungan asmara, itu tahu kisahnya seperti apa? Nggak ada itu hubungan asmara. Nggak pernah. Tahu saya, pernah saya itu kalau ada cowoknya itu pasti ngomong sama saya. Nah, jadi kesimpulannya kayaknya si Junaidi ini nggak mempunyai hubungan dengan korban Isja lah. Kelanjutan kisahnya lagi, jaksa penuntut umum menuntut Junaidi 10 tahun penjara. Tuntutan ini dinilai ringan, terlalu ringan. Ya iyalah guys, segala dosa ada di dia, tapi hanya dituntut 10 tahun penjara. Jadi mungkin keluarga korban merasa tak terima lah karena dinilai terlalu ringan. Karena tuntutan jaksa penuntut umum JPU terhadap Junaidi sang pembunuh sadis, JPU hanya menuntut Junaidi pembunuh satu keluarga di Babulu hanya 10 tahun penjara. Oh deh. Enak dong gini, kalau misalnya jadi pembunuh mending suruh anak-anak aja, soalnya kan mereka dihukum bentar doang. Ya mending gitu aja, minta suruh orang yang masih remaja buat bunuh, bisa gitu. Oke lah. Jadi Junaidi membunuh tetangganya sendiri, pasangan suami istri dan 3 anaknya. Tuntutan tersebut membuat keluarga korban marah. Keluarga korban menilai tuntutan itu terlalu rendah. Keluarga korban menginginkan Junaidi dihukum mati. JPO beralasan tak bisa menuntut dengan hukuman maksimal atau hukuman mati karena Junaidi masih anak di bawah umur. Sementara keluarga korban menginginkan Junaidi dihukum mati. Namun, Junaidi yang tergolong masih anak di bawah umur membuat JPO tak bisa menuntutnya dengan hukuman maksimal atau hukuman mati. Tahan. Kan masih 16 tahun belum punya KTP, jadi nggak bisa lah dihukum mati.
Hal itu disampaikan Jaksa Penuntut Umum dalam sidang pembicaraan tuntutan hari Rabu tanggal 6 bulan 3 2024 di Pengadilan Negeri PPO. Pasal yang dituntutkan kepada terdakwa Junaidi juga hanya pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana serta pasal 363 tentang pencurian. Kepala Kejaksaan Negeri Kejari PPO Faisal Afridan mengatakan tuntutan yang diberikan itu berdasarkan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Aduh. Jadi kami berdasarkan Undang-Undang SPPA pasal 1 angka 3 menyebutkan definisi anak yakni orang yang masih berumur di bawah 18 tahun. Kemudian di pasal 81 ayat 6, apabila perbuatan yang dilakukan diancam hukuman mati atau pidana seumur hidup, ancaman terhadap anak paling lama 10 tahun. Menurut informasi yang dirangkum, Junaidi merupakan sosok yang jarang senyum hingga punya hobi tak wajar. Salah satu kerabat korban, Randi, mengungkap tabiat Junaidi selama ini. Randi mengatakan bahwa selama ini Junaidi jarang senyum dan tak dekat dengan warga sekitar. Kenal, orangnya kurang bermasyarakat juga, ketemu orang gak senyum, kata Randi. Meski demikian, Randi mengaku kaget mendengar keluarganya dibunuh oleh korban. Jadi kesimpulannya lah, kalau kalian gak paham, walaupun hukuman mati atau hukuman seberat-beratnya hukuman seumur hidup, kalau yang pelakunya masih di bawah umur 18 tahun, itu paling maksimal bisa dihukum 10 tahun. Ada yang sebelumnya didakwakan kepada terdakwa Junaidi tapi tidak dituntut oleh penuntut umum pada sidang ini, yakni soal pemerkosaan. Nah, si Junaidi tadi melakukan pemerkosaan kan kepada kedua korban. Nah, tapi kenapa kada dituntut gitu? Hanya pencurian dan pembunuhan berencana. Nah, kata Kajari hal itu tidak dapat jadi tuntutan lantaran Junaidi memperkosa kedua korban usai meregang nyawa. What? Oh, ada salah. Si Junaidi memperkosa orang, tapi kan orang itu sudah tidak bersalah, dan jadi memperkosa orang tidak bersalah itu menurutnya tidak masuk pasal. Itu udah stres banget anjing, kok bisa masuk ke kada logis, absurd, asli absurd. Jadi berdasarkan Undang-Undang Hukum Pidana tidak ada pasal yang bisa mempidanakan pemerkosaan mayat. Berdasarkan fakta di persidangan, posisi korban sudah meninggal dunia saat disetubuhi atau diperkosa. Dalam persidangan juga terungkap fakta bahwa motif Junaidi melakukan aksinya lantaran dendam kepada keluarga Junaidi sering diejek keluarga korban. Selain dituntut hukuman penjara 10 tahun, terdakwa Junaidi juga akan dimasukkan dalam lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial LPKS selama 1 tahun. Ia tidak langsung dipulangkan setelah menjalani hukumannya, tetapi akan dan kabarnya guys, baru sehari 2 hari si Junaidi masuk penjara, tubuhnya sudah biru-biru. Videonya ada. Akan ketakutan ketika mendengar ancaman dari pria yang merekam. Selain itu, wajah hingga tangan Junaidi juga mengalami lebam setelah membunuh satu keluarga. Begitulah kehidupan asli di dalam penjara guys. Wibu. Tuntutan yang disampaikan Jaksa Penuntut Umum JPO tidak diterima oleh keluarga korban. Kesedihan bercampur kekecewaan tampak jelas di wajah mereka saat mengetahui Junaidi hanya dituntut 10 tahun penjara guys. Nah, jadi si kakak korban ini guys meminta untuk menyelesaikan hanya dengan hukum adat, tidak pakai hukum penjara guys, hanya hukum adat mereka. Kuasa hukum korban Asrul Padupari kembali mempertegas tuntutan itu sangat tidak adil bagi keluarga korban jelas karena terdakwa dianggap telah melakukan perbuatan yang dikenai pasal berlapis. Separuh dari perbuatan terdakwa itu hanya bisa dituntut hukuman. Kata dia, putusan yang seadil-adilnya ini juga akan menjadi acuan ke depannya apabila ada tindakan sadis yang dilakukan oleh anak di bawah umur. Selain itu, untuk memberikan efek jerah agar tidak ada lagi kejadian serupa di kemudian hari. Nah, jadi para bocil-bocil yang masih di bawah umur kalau mau melakukan kejadian mikir-mikir dulu guys, biar takut gitu. Kalau hukumannya nggak sesuai, dia mana bisa mikir, takut aja kagak.
Oke guys, sampai di situ aja berita hari ini. Kalau ada berita apa-apa ini saya update lagi. Kalian komen mau apa lagi yang saya bahas. Komen sebanyak-banyaknya mau kasus-kasus apa lagi yang saya bahas. Saya akan bikinkan videonya sejelas-jelasnya, seterang-terangnya. Terima kasih ya adik kecil yang sudah menonton sampai akhir karena video ini sangat panjang.